Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all my friends, YouTuber all over the world, in Indonesia and all over the world, from Sabang till Merauke and all around city from all over the world. Welcome back with me on my channel Taufik Putrastia. Assalamualaikum, selamat malam sahabat-sahabat semua, sobat-sobat semua, teman-teman semua, dimanapun berada, seluruh YouTuber yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Taufik Putrastia. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa, dan selamat beribadah puasa di hari esok di bulan suci Ramadan ini. Happy fasting Ramadan for all my brother and sister, Muslimin wa Muslimat, Mu'minin wa Mu'minat all over the world, in Indonesia and all over the world. So, how are you this day? And I wish Allah will give all best for all of you, wherever you are, all over the world. Are you still there, still at home? So do I. But don't worry, you stay at home, you will stay with me in my channel Taufik Putrastia. Yesterday I already tell or read a story about Mr. Khalid bin Walid, and already end of one book. So tonight I will read again about this book. 20 cerita populer Islami, ciptaan atau penulis Ismail Kusmayadi. So, let's together against COVID-19 or coronavirus by stay at home, stay home, cicing wai di rumah, tong kama mana. Let's follow our instruction government. Our government instruction, wherever you are, all over the world, to break out the coronavirus or COVID-19, and you did right thing if you're still at home, because that you did, you already love yourself, love your family, and of course you already help anybody. And let's wish together to Allah Subhanahu wa Ta'ala that Allah Subhanahu wa Ta'ala will give all best for the paramedic, give protection for them wherever they are, all over the world, who care about the patient, all disease of coronavirus, from coronavirus or COVID-19. So, stay at home, stay with me, and I will tell a story to you. Let's start for the first story. This is chapter 1 of bagian 1, kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda gua. This one, kisah Ashabul Kahfi, or pemuda-pemuda gua. Okay, just keep listening and watching my channel, and don't forget to keep thumb or like this video, click subscribe my channel if you haven't subscribed my channel, and please click top of bell, and please share my channel to all of your friends wherever they are, all over the world. Let's listen to the video, listen to the story, and before that, let's drink tea with the honey. It's good for your health. Alhamdulillah. Okay, I will read this storybook, kisah Ashabul Kahfi, or pemuda-pemuda gua, by Indonesian language, because this is by Indonesian language. So I hope my friend whom abroad can translate or use Google Translator to listening to translate this I said or I read it. Bismillahirrahmanirrahim.
Pernah kalian mendengar tentang kisah Ashabul Kahfi? Ya, kisah tentang para pemuda yang bersembunyi di gua. Mereka bersembunyi dari kejaran Kaisar Decius yang lalim. Mereka tidak mau menyembah berhala seperti yang diperintahkan Kaisar. Karena itu, mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun Komariah. Masya Allah. Kisah ini tidak hanya diceritakan dalam Al-Quran, melainkan juga dalam kitab-kitab terdahulu lainnya. Ceritanya begini. Tersebutlah Kaisar Decius datang ke Efesus. Efesus merupakan sebuah kota kuno di pantai barat Asia Kecil, dekat Ayasoluk atau Saljuk di Izmir, Turki. Kaisar Decius datang ke Efesus untuk menghidupkan kembali pemujaan terhadap berhala. Dia memerintahkan semua orang untuk berkurban demi berhala-berhala tersebut. Sebagian orang mengikutinya dan meninggalkan keimanan terhadap agamanya. Sebagian lagi tetap bertahan dengan keimanannya, namun harus mengalami penyiksaan. Suatu hari, 7 pemuda dihadapkan kepada Kaisar Decius. Mereka menolak berkurban untuk berhala. Sebelum menjatuhkan hukuman, Kaisar Decius memberikan kesempatan kepada mereka agar mau mengikuti perintahnya. Kaisar Decius meminta mereka untuk meninggalkan kota Efesus. Para pemuda itu pun pergi dan bersembunyi di dalam sebuah gua dekat gunung Ansilius. Di lain waktu, Kaisar Decius memerintahkan kembali agar para pemuda itu datang menghadapnya. Sebenarnya, Kaisar Decius tahu bahwa para pemuda itu bersembunyi di sebuah gua di dekat gunung Ansilius. Kaisar Decius memerintahkan prajuritnya untuk menutup pintu gua itu dengan batu besar agar para pemuda itu terkubur hidup-hidup. Namun, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemuda itu tertidur pulas untuk waktu yang lama. Setelah 309 tahun Komariah, kekuasaan kekaisaran berganti. Kaisar Decius pun diganti oleh Kaisar Theodosius II. Pada saat itu, Aslolius yang merupakan penguasa daerah tempat gua itu berada akan membuat sebuah bangunan. Para pekerjanya menggunakan batu yang menutupi gua tersebut sehingga terbuka kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membangunkan kembali para pemuda. Pada saat terbangun, para pemuda mengira bahwa mereka tidur hanya semalam. Mereka juga mengira bahwa penguasa mereka adalah Kaisar Decius. Mereka sudah bersiap menerima siksaan dari Kaisar Decius. Tak lama kemudian, salah seorang dari mereka, Diomedes, pergi ke Efesus untuk membeli makanan. Dia membawa uang yang dimilikinya. Diomedes terkejut ketika sampai di kota. Tidak ada lagi patung-patung berhala. Ia ingin segera mengabarkan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya. Sebelum kembali, terlebih dahulu ia membeli makanan dan membayar dengan uang yang dibawanya. Ternyata uang tersebut sudah tidak berlaku. Para pedagang dan orang-orang yang ada di pasar mengira bahwa Diomedes telah menemukan harta karun. Orang-orang itu pun ingin memiliki harta karun seperti yang dimiliki Diomedes. Akhirnya, uskup dan gubernur menanyai Diomedes. Diomedes menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian mengajak uskup dan gubernur untuk pergi ke gua. Sesampainya di gua, terbuktilah apa yang diceritakan Diomedes. Salah seorang pemuda mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah salah satu cerita atau kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda gua. Semoga bermanfaat dan menarik, menemani Anda tidur yang lagi stay di rumah, dan saksikan atau nantikan kembali cerita berikutnya, cerita Ramadan atau read storybook dari saya, Taufik Belatia. Insyaallah selanjutnya adalah tongkat Nabi Musa, kisah tongkat Nabi Musa alaihissalam. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih sudah menonton dan selalu support channel saya. Semoga Anda semua sehat selalu, dan jangan lupa untuk tetap tenang, jaga jarak aman, keep cool, stay positive, stay cool, do not panic, do not stress, and relax your mind, and then keep closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keep faith, keep sabar, keep carry your wudu, and keep clean by always washing your hand. And then always stay at home. Stay home, Cing Wedima, Tong Kamamana. I hope Allah Subhanahu wa Ta'ala will take all coronavirus and COVID-19 as soon as possible from all over the world. Thank you very much. Wait and see for my next video. See you again. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.